Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, beriman dan berdakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berakhlak mulia. Berikutnya berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, itulah profil pelajar Pancasila yang Pak sampaikan tadi, bagaimana mekanisme kerja kita di dalam berproses belajar mengajar. Jadi konsep-konsep yang mendukung budaya positif yang akan didenominasikan oleh calon guru penggerak adalah: 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Materi oleh CGP Angkatan 6, 5 tanya jawab dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pembukaan telah kita lalui bersama. Marilah kita lanjutkan dengan doa untuk mengawali acara. Kami persilakan Bapak Ibu Guru dapat menundukkan kepala sejenak seraya berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara hari ini berlangsung dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik Bapak Ibu, tanpa membuang waktu lagi kami persilakan untuk CGP Angkatan 6 SMA. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bu Eva selaku MC. Selamat siang. Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak para Waka, Ibu KTU, dan Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Negara. Terima kasih untuk waktunya. Mohon izin saya menyampaikan pemahaman saya selama saya belajar. Jadi intinya itu adalah pemahaman tentang budaya positif. Jadi di sini saya selaku calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Jemberane ditugaskan untuk mendesiminasikan atau mengimbaskan materi sesuai dengan pemahaman saya. Oke, jadi tentang budaya positif, bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Karena budaya positif itu sangat penting sekali untuk membentuk karakter siswa yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Jadi karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif sangat diperlukan. Kenapa harus didesiminasikan, diibaskan? Materi ini harus memerlukan pemahaman secara menyeluruh. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang sama tentang budaya positif, karena ini bisa terbentuk, bisa terwujud jika ada kontribusi dari seluruh warga sekolah, memerlukan komitmen dari seluruh warga sekolah, memerlukan dukungan dari semua warga sekolah. Baik, kita lanjutkan, silakan. Oke, kita lihat dulu, sebagai guru, apa sih peran kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Kita lihat dulu, guru, kalau kita semua, itu adalah pamong bagi murid-murid kita. Sebagai pamong, tugas kita adalah membantu mereka, menuntun mereka, mengarahkan mereka ke arah tujuan yang jelas. Kemana sih harusnya mereka, biar mereka itu tidak melenceng ke negatif. Jadi kita bebaskan dulu sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara atau Tulian Dayang. Kita bebaskan aja anak-anak, tapi begitu mereka mau mengarah ke negatif, kita arahkan lagi. Jadi kita menuntun, seperti menuntun anak kecil berjalan agar dia tidak membahayakan dirinya sendiri. Oke. Kemudian sebagai guru, kita adalah berperan sebagai teladan. Murid-murid kita pasti mencontoh apa yang kita lakukan. Kita menjadi teladan dalam berperilaku sehari-hari, sehingga
di sini peran kita yang sangat penting. Kalau kita yang tidak bisa berperilaku baik, berperilaku positif, bagaimana murid-murid kita punya figur yang bisa dia tiru atau dia teladani, kan gitu. Nah, setelah kita menjadi pamong dan teladan, kita bisa melakukan tugas kita dengan baik, diharapkan akan muncul disiplin positif dari murid dan dari diri kita sendiri. Disiplin positifnya, jika sudah semua orang memiliki disiplin positif yang baik, akan dicapailah lingkungan yang positif. Jika lingkungan positif sudah terwujud, jadi diharapkan budaya positif pun akan mendarah daging di dalam diri kita semua. Seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Jadi materi yang akan saya imbaskan di sini meliputi teori disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, itu apa sih? Kemudian teori keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, teori kontrol atau posisi kontrol guru terhadap siswa, dan segitiga restitusi. Silahkan ya. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Jadi sebelum mulai membahas teori-teori, kita menghayal dulu, kita bayangkan dulu lah. Seumpamanya saya, Bapak Ibu semua, kepala tangan kita ini ada isinya. Isinya itu penting sekali buat kita. Jadi mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi karir kita, ya, mempengaruhi semua. Jadi ini penting sekali. Kemudian ada si B, orang lain, pihak lain yang memaksa kita untuk membukanya. Terserah dia mau caranya dirayu, diperintah, dibentak, dibayar, gitu ya. Itu cara mereka untuk meminta kita membuka kepala tangan kita yang kita pegang kuat-kuat ini. Ingat bahwa di kepala tangan kita ada sesuatu yang penting yang mempengaruhi diri kita sendiri. Kira-kira mau nggak membuka? Kan? Ya, kalaupun keputusannya mau membuka atau tidak mau membuka, apakah itu keluar dari diri kita sendiri? Iya, pastinya itu keputusan kita dong ya. Ini mau dibuka karena saya dibayar. Mau dibuka ada alasannya, tidak mau dibuka ada juga alasannya. Saya nggak mau buka, ini pengaruh hidup mati saya loh. Ini bendanya penting. Saya buka deh karena saya dimarahi kalau saya nggak buka, gitu misalkan, kan gitu. Jadi dari ilustrasi tadi, dalam membuka atau menutup kepalan tangan, kita tahu bahwa tindakan kita dikontrol oleh kita sendiri, bukan oleh pihak luar. Oke, di next Bapak. Oke, dari ilustrasi tadi juga kita bisa memahami teori kontrol yang ada. Jadi di teori kontrol itu disebutkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu berada di bawah kendali diri orang itu sendiri, tidak mungkin dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian di mana setiap tindakan yang dilakukan itu pasti punya alasan. Oke, jadi alasannya pun personal. Kenapa dia melakukan tindakan itu? Nah, murid juga sama dengan kita. Murid juga melakukan tindakan karena dia punya alasannya sendiri. Itu ya, murid kita. Kalau dia melakukan sesuatu, kita tidak bisa memaksa murid kita harus belajar, murid kita harus menyapu. Kalau itu tidak tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Misalkan si A diajak oleh teman-temannya, yuk bolos dah yuk, gak usah kamu buat PR, kita kabur aja pas pelajaran matematika dan seterusnya. Nah, kalau si A ini tidak mau, ini tidak akan muncul tindakan bolos, tindakan tidak buat PR dan seterusnya. Sama, kalaupun temannya mempengaruhi dia mau belajar, mau meningkatkan hasil belajarnya, kamu belajar nak biar lulus, kamu belajar nak biar tidak remedi, gitu misalkan. Atau gurunya, saya sendiri misalkan, saya bentak anaknya, kamu belajar yang rajin biar ini. Nah, kalau dia tidak mau, tidak akan terjadi tindakan belajar keras. Jadi semua tindakan itu pasti dikontrol oleh murid itu sendiri. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa mempengaruhinya. Kalaupun dia mau belajar keras, dia punya alasan. Ya, saya takut saya dimarahi sama Bu Dewi, gitu, dipaksa untuk belajar, gitu misalkan. Ada alasan. Jadi tindakan belajar itu muncul dari dirinya dengan alasan tertentu. Oke, kita next. Sekarang kita ngomong tentang disiplin. Apa sih disiplin? Gitu ya. Jadi pada sesi ini disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa sih ini tujuan mulia? Gitu ya. Tujuan mulia itu
adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan ini adalah semua nilai yang diyakini baik oleh kita, oleh orang lain yang memang bernilai, namanya nilai kebajikan, jadi yang baik, jadi bersifat universal, tidak terbatas pada agama tertentu, ras tertentu, suku bangsa tertentu, atau orang-orang tertentu saja. Jadi nilai kebajikan yang dimaksud di sini bersifat universal, gitu ya. Misalkan saling menghargai orang lain, menghormati orang lain, itu adalah nilai kebajikan. Tapi kan bersifat universal. Anda mau keluar negeri, Anda mau tetap di sini, Anda mau di kampung, Anda mau di sekolah ataupun di luar sekolah, menghargai orang lain adalah nilai kebajikan yang harus kita miliki. Itu contoh satu. Jadi disiplin diri di sini itu merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan tadi, agar tumbuhlah rasa saling menghargai. Salah satu dari kebajikan universal yang dimaksud. Oke, di next Bapak. Nah, sekarang saya ada dua pernyataan di sini Bapak Ibu. Coba dilihat. Pernyataan yang pertama terkait dengan hukuman. Pernyataan yang kedua dengan penghargaan. Kita balik lagi tadi ya sedikit. Jadi perilaku murid muncul karena suatu alasan. Guru menuntut agar murid misalkan dia rajin, agar dia tidak terlambat. Kita hukum jika terlambat, kita kasih penghargaan jika tidak terlambat. Sekarang ada pernyataan. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Yang kedua, penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid. Kira-kira benar tidak? Nah, dulu ini mungkin benar Bapak Ibu berlaku, tetapi sekarang teori yang sekarang mengajarkan kita sudah tahu bahwa sikap murid dikontrol oleh dirinya sendiri. Jadi kalau kita perlakukan dengan hukuman, misalkan kamu terlambat, kamu dihukum. Saat itu anak itu mau dihukum. Pas kita tanya, kamu salah nggak? Salah Bu. Tetapi dalam hatinya mungkin saja dia tidak terima, gitu kan? Hukuman itu mendisiplinkan murid, enggak. Yang muncul adalah murid itu takut, gitu ya. Dia bukannya disiplin. Nanti besok kamu jangan terlambat lagi. Kalau kamu terlambat, ibu hukum. Kalau kamu terlambat, nanti dipulangkan. Dia akan masuk tepat waktu karena dia takut. Bukan karena dia disiplin, gitu ya. Jadi diperlukan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri murid agar dia bisa disiplin. Alasannya kenapa mau disiplin? Karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya mau aja disiplin datang tepat waktu. Maunya kita kan itu. Sekarang yang kedua, penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid. Setuju atau tidak? Oke, kita lihat kenyataannya. Saat di kelas, mungkin Bapak Ibu pernah saat anak bisa menjawab pertanyaan, Bapak Ibu langsung beri tepuk tangan, wah benar, pintar sekali, itu apresiasi kita. Atau kita pernah, siapa yang bisa menjawab soal ini, boleh istirahat duluan, itu juga penghargaan. Misalkan lagi juara 1 kita kasih kado, kita kasih coklat dan sebagainya, itu juga penghargaan. Tetapi benarkah penghargaan semata-mata dapat meningkatkan motivasi murid? Menurut teori yang tadi, gitu ya, penghargaan memang meningkatkan motivasi murid hanya pada saat itu dia merasa gembira, tetapi efek jangka panjangnya yang kita pikirkan sekarang, apa benar motivasinya meningkat? Misalkan si A, saat dia benar kita puji, kita apresiasi, kita kasih hadiah dan seterusnya. Besoknya si A akan berlomba lagi agar dapat lagi hadiah itu. Jadi tujuan murid itu apa? Bukan disiplin. Tujuan murid itu adalah untuk mendapatkan hadiah, gitu ya. Terus efeknya bagi murid-murid yang lain apa, gitu ya. Kalau murid yang tidak mendapat penghargaan lama-lama dia tidak termotivasi dong. Jadi yang dimotivasi hanya murid yang itu doang. Yang lain apa kabar? Kan nggak mungkin mereka termotivasi, karena mungkin aja mereka minder, tumbuh rasa tidak percaya diri, kemudian mereka akan menjadi cuek. Tidak usah lah, paling dia aja juga cuma dapat permen, juga cuma dibilang pinter, gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, sekarang kita lihat motivasi. Hukuman tidak menimbulkan disiplin, penghargaan belum tentu menimbulkan motivasi. Sekarang kita lihat, berdasarkan teori motivasi perilaku bisa muncul karena 3 hal. Yang pertama, murid menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
di dalam pikiran orang itu akan muncul pertanyaan, apa sih yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Saya akan dihukum, takut dia terjadi perilaku. Teori yang kedua mengatakan, saya akan melakukan sesuatu jika saya dikasih penghargaan. Jadi mendapat penghargaan atau imbalan. Perilaku muncul karena penghargaan atau imbalan. Jadi dalam pikiran kita atau orang itu akan muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapat jika saya sudah lakukan? Nah kalau seperti itu, orang untuk berperilaku baik, dia akan selalu bertanya, saya akan dapat apa sih? Saya capek-capek begini, akan dapat apa? Kan gitu jadinya. Nah yang terakhir, perilaku muncul karena kesadaran diri. Ini yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Di sini yang kita sebagai guru, inilah yang kita usahakan untuk kita munculkan di dalam diri anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita itu punya pertanyaan dalam dirinya, saya mau jadi orang seperti apa? Kalau dalam dirinya dia sudah punya alasan, saya menjadi orang yang lebih baik, saya mau menjadi orang yang menghargai, minimal menghargai diri saya sendiri, maka dia akan datang tepat waktu, dia akan melakukan perilaku yang baik. Jadi diharapkan kita sebagai guru bisa membimbing anak-anak, mencontohkan anak-anak melakukan sesuatu yang baik itu berdasarkan pilihan hatinya sendiri, bukan karena hukuman gurunya, bukan karena hadiah yang lain, tapi karena memang dia yang mau melakukan hal yang baik. Oke, di next Pak. Oke, sekarang kita lihat tentang hukuman. Tadi motivasi sudah. Hukuman memiliki dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak karena pemberian hukuman dapat merusak mental anak, menimbulkan dendam, menimbulkan trauma. Hal ini akan menjurus ke arah identitas gagal. Ya, jadi itu fatalnya hukuman. Yang dari pernyataan tadi, kenapa saya bilang tidak lagi berlaku hukuman memunculkan disiplin, karena akan memunculkan yang negatif dan mengarah ke identitas gagal bagi anak-anak itu. Di next Pak. Oke, sekarang ini yang kedua. Kok tadi disebut bahwa penghargaan tidak bisa menumbuhkan motivasi, kan gitu ya. Jadi penghargaan dapat membuat anak menjadi ketergantungan. Dia akan pamrih karena mereka akan mau bertindak jika ada imbalan. Di samping itu, penghargaan juga bisa menjadi sebuah hukuman bagi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Seperti tadi sudah saya jelaskan, anak yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa tidak merasa diperhatikan dan seterusnya. Oke, di next Bapak. Dan terakhir, kalau hukuman gagal, penghargaan tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan proses terakhir, itu namanya restitusi. Jika anak melakukan tindakan memunculkan perilaku yang negatif dengan alasannya sendiri, kita harus melakukan tahap-tahap restitusi namanya Bapak Ibu. Nanti berikutnya kita juga akan menjelaskan tentang restitusi itu apa. Jadi sekarang secara singkatnya dulu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik. Itu yang harus kita lakukan. Baik Bapak Ibu, itu dulu untuk teori yang pertama. Kita akan lanjutkan teori yang kedua. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang ya materinya yang kedua. Jadi materi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bagaimana keyakinan kelas itu mendukung terbentuknya budaya positif di sekolah? Oke, kita cek. Jadi sebelum mulai ke teori, lihatlah dulu gambar berikut. Iya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Lihat gambarnya aja dulu deh ya. Mari teman-teman kita lihat. Ada gambar 1 di atas pengendara motor, ada gambar 2 di bawah, itu tentang 3M protokol kesehatan yang kemarin sering kita lihat di mana-mana ada gitu. Betul ya, betul. Oke, sekarang kita lihat dulu gambar yang pertama Bapak Ibu. Oke. Kira-kira Gambar motor Pak. Oke, Ibu saya Pak, bukan Bapak Pak. Oh ya. Oke, gambar yang pertama gambar motor. Ada yang lain Bapak? Helm. Oke, yang pakai motor pakai helm. Bapak? Gambar pertama? Pakai jaket. Iya, pakai motor pengendara pakai jaket, pakai helm gitu ya. Sepatu.
Hujan, Pak, hujan. Hujan. Saya tidak tahu itu hujan atau tidak. Oke. Gambar yang kedua kita lihat. Pak Elta mungkin gambar yang kedua apa Pak? Gambar protokol kesehatan. Oh, protokol kesehatan. Iya, tadi sudah disebut itu protokol kesehatan Pak. Oke, kita lihat dulu apa Pak Ibu. Orang pakai masker. Ya. Cuci tangan. Ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Yes. Oke. Dari dua gambar yang tadi itu peraturan atau apa? Peraturan bukan ya? Himbauan. Himbauan. Kita lihat yang pertama yang mengendarai motor. Dia sudah sangat safety, sudah sangat mengikuti peraturan. Kira-kira kenapa sih dia mengikuti peraturan? Dihukum Pak, dihukum kalau tidak pakai helm. Oh, dihukum. Yang hukum siapa Pak? Polisi. Polisi. Dia takut ditangkap polisi, ditilang kan? Oke. Kalau yang kedua, peraturan 3 yang waktu pandemi. Kenapa sih kira-kira kita kemana-mana cuci tangan, kemana-mana pakai hand sanitizer, dikit-dikit masker? Kenapa? Pandemi. Kenapa? Ketularan. Takut ketularan COVID. Oke. Berarti intinya yang pertama takut, yang kedua takut juga. Bedanya yang takut pertama dengan yang kedua tadi apa? Yang pertama kalau kita takut, kalau kita melanggar kan ditangkap kan. Kalau yang kedua rumah sakit. Kedua rumah sakit. Oke deh, oke. Jadi sebenarnya alasan kita untuk mengikuti peraturan yang pertama harusnya sih muncul dari diri sendiri ya. Nggak pakai helm, mau ada atau tidak polisi, mau jauh atau dekat, kalau jatuh aspal sama kerasnya. Kan itu untuk perlindungan diri, harusnya muncul dari diri sendiri dong. Saya harus aman, begitu kan? Tidak usah takut sama polisi, karena ada polisi atau tidak, kebentur aspal, kepala hancur, mati, kan ya? Kemudian yang kedua, sebenarnya sih himbauan itu sudah mendarah daging dari dalam, harus muncul. Oh, kalau saya nggak pakai masker, nanti saya kena COVID, saya berangkat juga nanti. Itu harus ditanamkan, harus ada keyakinan dari diri sendiri bahwa kita perlu mengikuti kedua peraturan itu untuk keamanan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk Pak Polisi, bukan untuk yang menghimbau kita agar mengikuti protokol kesehatan, kan gitu ya. Di next dulu Bapak. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini nilai keselamatan. Jadi ada pendapat ahli ya. Jadi di sini nilai keselamatan dan nilai kesehatan itu adalah suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, yang disepakati bersama secara universal. Mau dimanapun kita berada, mau agama apapun, ras apapun, suku apapun, jika sudah menyangkut keselamatan diri itu sudahlah masuk ke dalam keyakinan. Jadi itu diusahakan muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak, akan lebih termotivasi untuk memunculkan perilaku baik dan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Jika sudah yakin, kalau saya nggak pakai helm, saya kesepakatan saya mati, atau saya pakai helm, misalkan saya tidak mati, itu sudah keyakinan dari dalam, pasti otomatis mau pergi sampai depan rumah pun pasti pakai helm jadinya kita, gitu ya. Lalu bagaimana dengan murid? Ya murid juga sama dong, ya harus kita munculkan motivasi intrinsik, harus kita tanamkan keyakinan, bukan peraturan, gitu ya. Jadi murid juga sama, mereka perlu mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku A, berperilaku B, berperilaku C dan seterusnya. Karena seperti tadi di depan di materi sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa kita tidak bisa mengatur anak-anak, gitu ya. Kalau mereka tidak yakin bahwa tidak pakai helm itu akan bahaya, bisa aja mereka nggak pakai helm. Kok nggak pakai helm? Dekat juga Bu. Nah, mereka nggak yakin berarti kalau seperti itu. Oke, di next. Nah, keyakinan kelas ini berawal dari kesepakatan yang ada. Peraturan dulu, ada kesepakatan, baru muncul keyakinan kelas. Itu perlu dibentuk di tiap kelas ya.
kita harus membentuknya. Contoh kalimat yang menunjukkan keyakinan kelas itu apa sih? Oke, kita lihat yang pertama. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, itu kalau kalimat keyakinan kelas. Ini didapat setelah menyusun keyakinan kelas di kelas ya. Kemudian saling bantu membantu di saat yang tepat. Misal, kok di saat yang tepat ya jangan membantu saat ulangan gitu ya. Bersikap sopan dan hormat kepada guru, ini juga termasuk kepada seluruh warga kelas dan warga sekolah. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, itu harus dijadikan keyakinan agar mereka melakukannya dengan ikhlas gitu ya. Keyakinan itu akan memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian harus bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, karena itu akan menghormati orang lain juga jatuhnya. Kemudian bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang bisa diikuti tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, dan seterusnya. Jadi siapapun bisa melakukannya, dan itu harus muncul dari diri mereka sendiri. Karena itu kita sebut dengan keyakinan kelas. Siapa aja yang mengikuti keyakinan kelas? Ya bukan murid aja dong, guru juga gitu. Di next Bapak. Oke, jadi kemarin saya sempat membentuk kesepakatan kelas gitu ya. Jadi bersama anak-anak saya jelaskan dulu. Kalau si Dodi misalkan kemarin suka terlambat, suka diomongin sama guru-guru setiap hari Senin apalagi. Saya kebetulan piket, saya catat si Dodi pasti masuk di situ. Kok telat-telat terus? Nah, sekarang agar dia tidak telat, kita buatkan keyakinan kelas. Jadi nanti harapan saya itu muncul motivasi intrinsik, dia tidak terlambat lagi. Karena takut mengganggu teman yang lain dong kalau terlambat, gitu ya, mengganggu pelajaran kalau terlambat. Biar dia punya alasan sendiri, bukan alasannya, loh Dodi sudah masuk pagi tidak terlambat. Kenapa nak? Takut bocah dihukum, biar tidak gitu alasannya. Ya, oke. Jadi ada prosesnya. Yang pertama saya minta anak-anak menulis dulu keyakinan yang sudah mereka miliki, yang akan mereka ikuti dari dalam hati mereka. Setelah itu ditempelkan di depan, di papan pengumuman sebelah papan tulis. Kemudian sebelumnya sih ada sih tadinya lisan dulu, angkat tangan sebelum ditulis. Kemudian kami akan menyepakati yang mana yang mau dipakai. Banyak, karena anak-anak kita tuh satu kelas ada 36 orang kemarin. Ada yang menyebutkan keyakinan yang sama. Si A bilang saya tidak boleh terlambat, si B bilang saya harus datang tepat waktu. Akan sama. Jadi disempitkan, disamakan kategorinya, kemudian baru ditempel yang mana yang akan dipakai. Setelah itu, setelah ditempel keyakinan kelas, apa hanya ditempel aja? Enggak. Itu harus dibaca oleh semua warga kelas, disepakati, disetujui. Bila perlu suruh mereka tanda tangan, biar mereka mengerti dulu lah, benar-benar yakin bahwa apa yang ditulis itulah keyakinan mereka, sehingga nanti saatnya berperilaku, mereka berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Tidak usah lagi kita kita batasi anak-anak itu, kita perintah anak-anak itu, enggak, gitu ya. Silakan Bapak. Masih ada? Oke. Jadi itu dulu untuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti kita juga diharapkan sama-sama lah ya di kelas perwalian masing-masing, pelan-pelan kita bentuk keyakinan kelas dengan harapan semoga apa yang kita lakukan ini bisa menemukan keyakinan yang memotivasi anak secara intrinsik untuk melakukan hal yang baik. Oke? Oke. Sampai sini dulu ya. Oke Bapak, sudah? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang berikutnya. Sepertinya Bapak Ibu kita lanjutkan ke materi selanjutnya, itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Oke. Di sini kita bisa lihat sebelum kita mulai, saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Jadi di sini ada masalah dengan seorang guru yang namanya Ibu Ambar. Dia wali kelas 10 SMA Pelita Hati lah disebut dulu, sedang kebingungan menghadapi ulah salah satu muridnya yang kita sebutlah namanya Doni. Beberapa anak di kelas 10-1 telah datang kepada Bu Ambar dan mengeluhkan Doni seringkali minta uang mereka dengan paksa. Nah, jika kita sebagai guru, sebagai Bu Ambar menghadapi situasi seperti itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Bisa minta pendapatnya Bapak Ibu?
Anak kita ada yang suka meminta uang pada temennya, dipaksa pulang. Kemudian beberapa orang, bukan hanya satu, lebih dari 3 orang mengadu ke kita, "Ibu, uang saya diminta paksa sama Doni," gitu. Kira-kira tindakan pertama yang akan kita lakukan apa ya? Cari tahu kenapa Doni memarah Doninya. Iya, itu dari mereka. Jika uang jajannya kurang bisa kita tambahkan atau mungkin kita datangi orang tuanya apa masalahnya. Oke, jadi digali dulu ya, dipanggil dulu tentunya Doni, diajak ngomong, digali akar masalahnya. Terima kasih Bu Eva. Yang lain setuju Bapak Ibu? Ya. Oke, kalau setuju mari kita lanjutkan dulu. Nanti kita lihat satu-satu. Next. Oke, di sini Doni itu tadi memperlihatkan satu perilaku atau satu tindakan yang menurut kita negatif. Kok negatif? Karena tidak sesuai dengan nilai kebajikan, tidak sesuai juga dengan keyakinan kelas yang kemungkinan sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini tindakan seseorang itu pasti ada tujuannya. Tindakan biasanya muncul karena ada kebutuhan salah satu atau lebih itu yang tidak terpenuhi dari si anak atau siapapun itu. Sehingga kesimpulannya di sini, tindakan mau dia yang bersifat positif ataupun negatif itu merupakan usaha terbaik dari seseorang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu menurut William Glasser. Silakan next dulu. Jadi kita lihat dulu kebutuhan dasar itu ada berapa, gitu ya. Ada 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser yang akan memicu terjadinya suatu tindakan, baik oleh guru maupun oleh siswa, siapa saja. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Berikutnya kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada kebutuhan kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Kita lihat satu-satu dan akan kita kaitkan dengan masalah si Doni tadi dengan Bu Ambar. Next. Oke, yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bisa bersifat fisiologis, biologis maupun psikologis. Kalau yang fisiologis itu menyangkut tidak terpenuhinya kesehatannya, makanannya, dan juga semua kebutuhan yang ada di rumah. Kemudian biologis itu terkait dengan bagian proses reproduksi, karena secara alami semua makhluk hidup kebutuhan dasarnya adalah mempertahankan jenis atau gennya, meneruskan gitu ya spesiesnya. Dan secara psikologis itu kebutuhannya dia harus memiliki rasa aman agar bisa melanjutkan hidupnya. Jadi semuanya akan termasuk ke dalam survival. Sekarang pada kasus Doni, pada kasus Doni yang tadi, kira-kira kalau kita identifikasi dari jawaban, kemungkinan jawaban yang muncul dari Doni, pertanyaan yang bagaimana atau jawaban yang bagaimanakah yang akan memunculkan bahwa Doni perlu memenuhi kebutuhan dasar yang untuk bertahan hidup. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana jawabannya Doni nanti kalau ditanya Bu Ambar, Doni kok minta uang terus sama temen gitu? Ada 2 kemungkinan. Bisa saja dia fisiologis karena kurang makan, atau bisa saja dia psikologis memang suka malah. Iya. Sebagai suatu kepuasan. Oke, kita akan identifikasi. Mungkin aja dua-duanya ya. Kita identifikasi dari jawabannya si Doni. Jika si Doni jawab, "Ibu, saya minta uang teman karena saya lapar, Bu. Saya nggak dikasih bekal dari rumah." Itu jawabannya Doni. Berarti kita bisa identifikasi bahwa si Doni tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang untuk bertahan hidup, yang survival. Itu yang pertama. Nanti kalau sudah ketahuan kebutuhannya ini, kita akan bisa melakukan tindakan. Seperti kata Bu Eva tadi, mau dikasih tambahan bekal, mau disuruh berbagi dengan temannya, atau kita temui orang tuanya. Dia lanjut. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, itu love and belonging. Yang ini aspeknya karena aspek psikologis si anak atau siapapun yang melakukan tindakan. Jadi meliputi hubungan dan koneksi sosial. Jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, biasanya anak atau siapapun itu akan akrab dengan keluarganya. Itu sikap yang dia tunjukkan. Kemudian dia suka belajar dalam kelompoknya. Dia menyukai pelajaran karena menyukai gurunya. Gitu sebenarnya, ada motivasi. Sekarang kita kaitkan dengan kasus Doni.
Kalau Doni memberikan jawaban seperti ini misalkan, Ibu, saya suka minta uang teman-teman, karena dengan minta uang teman-teman, teman-teman memperhatikan saya. Dia melaporkan ke saya ke Bu Ambar. Bu Ambar jadi memperhatikan saya. Bu Ambar manggil orang tua saya terus, Bu. Jadi orang tua saya perhatian sama saya. Kalau begitu jawabannya si Doni, berarti bisa kita identifikasi bahwa kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh si Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu. Lanjutkan. Oke, yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, pengakuan, power. Ini juga psikologis, ya. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kemudian kebutuhan merasa dihargai, kemudian diakui atas prestasinya, keterampilannya, kebutuhan bahwa dia bisa melakukan perubahan. Saya bisa, gitu ya. Oke. Pada kasus Doni kira-kira bagaimana jawabannya akan diberikan oleh Doni sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa Doni memerlukan pemenuhan kebutuhan atas power. Kira-kira bagaimana jawabannya Doni saat ditanya, Doni kok malah temen? Karena teman-teman merasa takut dengan saya kalau Tangan berbaik Pak. Oke, pas sekali ya. Jadi kalau ditanya sama Bu Ambar, Doni, kok minta uang teman sih, kamu kenapa? Ya biar teman, karena teman-teman takut sama saya Bu. Saya lebih kuat dari teman-teman. Jadi dia diakui. Berarti bisa kita identifikasi bahwa Doni tidak terpenuhi kebutuhan powernya. Dari situ tindakan guru seharusnya, kalau kita sudah identifikasi begitu, kira-kira apa yang akan kita lakukan pada Doni? Kita restitusi Bapak. Nah, restitusi itu seperti apa? Nanti sama Bu Su. Oke, kita lanjut ke yang keempat, kebutuhan kebebasan atau freedom. Jadi di sini seseorang melakukan tindakan karena dia merasa tidak punya pilihan, ya. Jadi merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, diberi kebebasan untuk mengontrol dan memilih apa yang mau dia lakukan. Pada kasus Doni, kira-kira apa jawaban Doni saat ditanya Bu Ambar yang mengidentifikasikan bahwa Doni belum terpenuhi kebebasannya? Kira-kira bagaimana Doni akan menjawab? Doni kok suka minta uang teman? suka-suka saya. Suka-suka saya. Oke. Mungkin Doni bisa menjawab begini, Ibu, saya minta uangnya temen karena saya ingin makan makanan yang lain. Ibu saya dari rumah ngasih saya makanan itu aja tiap hari, tapi nggak ngasih saya uang. Saya juga ingin belanja buku kantin, banyak makanan di kantin, gitu. Ya, jadi kita tahu dia tidak punya pilihan lain, sehingga dia meminta uang temannya agar bisa membeli produk lain. Oke. Lanjutkan untuk yang terakhir. Itu adalah kebutuhan akan kesenangan, rasa fun. Jadi orang yang membutuhkan ini, dia selalu mencari kesenangan. Dia tidak pernah senang dengan begitu ya. Jadi dia menunjukkan perilaku cenderungnya sih ke negatif ya. Perilakunya negatif agar dia senang sendiri. Apapun yang dilakukan semata-mata untuk dia merasa senang. Gitu. Kalau pada kasus Doni kira-kira bagaimana jawabannya Doni? Doni kok suka minta uang temen? Karena seru. Karena jawaban Bu Eva tadi benar. Saya suka Bu, asik aja. Kadang teman-teman ngejar-ngejar saya. Kadang teman-teman lucu kalau marah sama saya. Itu kalau jawabannya seperti itu berarti pemenuhan kebutuhan yang belum tercapai itu adalah kesenangan. Oke, itu 5 kebutuhan dasar. Di next brief. Oke, sekarang kita lihat. Apakah hanya pada siswa? Enggak. Guru, orang dewasa, masyarakat, siapapun itu bisa melakukan semua tindakan. Jadi semua tindakan yang muncul, kita kembali lagi pada teori awal, itu didasari atas tujuan atau tidak terpenuhinya satu atau beberapa kebutuhan dasar. Kita coba contohnya pada kasusnya Pak Guru. Nih, ada Pak Sulfikar, itu adalah Bapak Kepala Sekolah yang baru ditugaskan di salah satu SMP. Jadi sejak kedatangannya, Pak Sulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah itu. Sebagian besar guru mendapat menerima Pak Sulfikar. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakannya dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satu namanya Pak Malik, ini guru frontal. Jadi teman-temannya heran, kok Pak Malik begitu, dulu dia nggak gitu ya. Jadi Pak Anafi, ada Pak Anafi sekarang mendekati Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan kenapa Pak Malik melakukan hal itu.
next. Oke, jika jawaban dari Pak Malik seperti yang nomor 1, Pak Malik kok suka frontal sih menentang Bapak Kepala Sekolah? Jawabannya Pak Malik gini, iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat Pak Kepsek baru kebingungan kalau kutanya dia dapat. Nah, kalau jawabannya seperti itu, kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi dari Pak Malik? Kesenangan. Oke, kita lihat, silakan. Iya, jadi jadi gampang mengidentifikasi dari contoh soal ya. Mari kita ingat bahwa contoh soal selalu lebih mudah dari contoh soal. Oke, yang kedua, jika jawabannya Pak Malik seperti ini, ya biar dia kenal sama aku ingin nantinya bisa dekat sama bapaknya dan kerja bareng bapaknya. Kayaknya sih bapaknya orangnya baik. Kebutuhan apa? Kasih sayang, perhatian. Oke, yang ketiga, kalau jawabannya begini, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi, makanya saya tanya-tanya aja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa saya yang sudah senior kelihatannya nggak bisa apa-apa, malu dong. Power, penguasaan benar. Masih ada satu kemungkinan mungkin. Jadi Pak Malik jawab, nggak, yang ngomongnya monoton sekali, bosan saya mendengarnya, ngomongnya begitu saja. Apa nggak ada cara lain ya untuk disampaikan? Kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan. Bosan Pak Maliknya, mau yang lain. Oke? Jadi gampang kan ya? Oke, mari kita tepuk tangan untuk ya semua. Oke, satu lagi tentang dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu secara teori ada hanya di dalam pikiran satu orang saja, Bapak Ibu. Dalam pikiran kita sendiri, tidak ada di luar. Ini adalah dunia hayal yang akan kita tuju, yang kita inginkan dari masing-masing kita. Next, oke. Jadi dilihat dari kebutuhan dasar dengan dunia berkualitas, kita bandingkan. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas bersifat lebih personal dan lebih unik. Kemudian dunia berkualitas milik kita, milik masing-masing orang, itu merupakan tempat khusus dalam pikiran kita. Kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa orang-orang isi di dalamnya. Apa sih isi dunia berkualitas? Bisa orang, bisa keluarga, bisa benda. Itu yang membuat kita bahagia. Itu gambaran dunia berkualitas. Jadi gambaran dunia berkualitas setiap orang itu beda. Kemudian yang penting syaratnya untuk masuk ke dunia berkualitas itu sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi orang itu sendiri. Nah, murid kita juga pasti punya dunia berkualitas di pikirannya sendiri. Karena itu tugas kita sebagai guru adalah bisa memasukkan hal-hal yang baik agar yang masuk di dunia berkualitas muridnya kita itu sesuai dengan kebajikan universal. Hal-hal yang baik yang bisa membuatnya menjadi orang yang lebih baik dan bisa bertahan di hidupnya. Jadi di dunia berkualitas anak itu tidak ada harus saya jadi raja, enggak. Di dunia berkualitas anak itu saya harus maju bersama dengan teman saya gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang tadi disampaikan itulah yang harus masuk. Itu tugas kita. Agar anak kita bisa memasukkan sendiri. Bukan kita yang bisa memasukkan sesuatu itu ke dunia berkualitas anak, tapi kita menuntun anak untuk memasukkan sesuatu itu ke dunia berkualitas anak. Karena begitu hal-hal yang berkualitas masuk ke dalam dunia berkualitas, anak akan termotivasi mengejar impiannya itu. Sehingga yang dituju adalah tujuan yang baik dari anak. Dari tujuan yang baik yang dikejar oleh anak itu juga berhubungan dengan motivasi intrinsik yang muncul daripada dirinya sendiri. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi untuk teori dunia berkualitas dan 5 kebutuhan dasar hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, saya pindah dulu ya Bapak Ibu. Kita di sini aja biar lebih enak. Oke. Berikutnya, yang penting dalam budaya positif itu juga terkait dengan posisi kontrol guru. Kan? Oke deh, murid tidak kita kontrol untuk memunculkan tindakannya atau perilakunya, tetapi kita perlu membimbingnya, kita perlu menuntunnya. Jadi sekarang ada teori posisi kontrol guru itu di mana? Dalam pembentukan budaya positif. Silakan di next. Nah, di next lagi.
Di next lagi. Oke. Ah ya. Jadi belum. Balik. Nah, di sini pelanggaran, tindakan indisipliner, kemudian kesalahan itu adalah perilaku negatif yang sering kita lihat dari siswa kita. Jangankan siswa, kita juga kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Misalkan pelanggaran apa yang biasanya paling sering kita lihat yang dilakukan oleh murid kita? Bisa aja mereka tidak menggunakan atribut dengan baik, itu kan melanggar peraturan. Kemudian terlambat seperti yang dikatakan oleh Pak Jai. Kemudian yang terlambat yang memang paling sering dan sering disoroti ya. Kemudian tidak bawa buku, maksudnya buku tugas ketinggalan, alasannya padahal belum buat, gitu ya. Itu beberapa kesalahan, pelanggaran dan tindak indisipliner yang dilakukan oleh murid. Kalau murid sudah seperti itu, sebagai guru kita ngapain? Di next apa? Nah, belum, satu lagi. Oh belum ya, oke. Dari sini sebagai guru kita ngapain sih? Gitu. Kita kasih contoh dulu ya. Saya ada satu video, saya ambil dari YouTube sih ya, tentang pelanggaran tindakan indisipliner dan kesalahan. Ternyata tidak hanya terjadi di sekolah kita Bapak Ibu, terjadi di hampir semua sekolah dan semua jenjang ada, gitu ya, dari PAUD sampai SMA pun ada. Mari kita lihat videonya. Minta tolong Bapak. Oke. Nah, tidak usah soalnya. Oke, ini bukan di sekolah kita ya, kita lihat aja dulu. Ada murid yang tidur, pulas sekali tidurnya, sampai digangguin sama temennya. Apa yang akan dia lakukan? Mungkin dia marah gitu ya. Ada yang tidur di atas meja. Kita lihat saja dulu. Pernah ya? Kalau saya pernah Pak, di kelas anak saya tidur. Ini posisi yang lain tidur juga. Kita perhatikan dia bingung dibangunkan ya. Kadang saya suruh anak-anak tepuk tangan, tiba-tiba bangun dari. Nah, ada anak yang merasa bersalah, ada anak yang merasa malu setelah kedapatan tidur. Nah, kalau ini tidurnya rame-rame, berbanyak. Oke, ini dari akun Instagram ya, bawah ya, Instagram dia. Ya, nah, Instagram Franciscus Andut gitu. Jadi dia ngumpulin mungkin dari teman-temannya. Karena kemarin di kelas kita, di sekolah kita ada yang tidur, saya nggak rekam Pak, Bu. Oke. Jadi banyak sih sebenarnya anak-anak itu tidur atau melakukan kesalahan lain itu mereka sudah tahu itu salah. Jadi pas dibangunin itu mereka malu. Coba diklik panjang durasinya. Oke, kita tonton aja deh dulu aksi anak-anak kita tidur, anak-anak sekolah tidur ini. Nyenyak sekali tidurnya. Oke, ada yang kaget juga. Di next bisa Pak? Biar nggak kelamaan. Dikit aja. Oke. Tapi biasa sih ya, kalau video-video seperti ini murid-murid teman-temannya sendiri yang merekam, gurunya jarang merekam karena kita ngasih tindakan ke mereka, tindakan atau bimbingan atau yang lain, kita bangunin mereka jadi nggak sempat ngerekam. Ini mungkin pas jam-jam kosong, anak-anaknya tidur, atau pas jam istirahat dikerjain temennya. Kelihatannya lelah sekali ya. Oke, jadi dia malu bangunnya. Oke, itu video yang anak-anak tidur saya rasa cukup dulu. Kita lanjutkan dulu materinya, nanti di kelas pasti ada. Oke, ke PowerPoint-nya bukan yang posisi kontrol. Sebelah lagi, ya.
Oke, kita next di slide yang keempat. Next lagi. Satu lagi. Nah, satu lagi. Oke. Kira-kira jika kita, Bapak Ibu sekalian, melihat kejadian seperti di video tadi, jangan bilang enggak ya, pasti ada. Kemarin kita ngobrol ada anak-anak tidur ya. Apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan? Kira-kira apa? Oke, dibangunkan bisa. Kalau saya sih kemarin saya tepuk tangan, saya kemanduin anak-anak sekelas 1, 2, 3 tepuk tangan, bangun, kaget, untuk nggak jatuh, kan dia tidurnya nggak di atas meja sih ya. Oke, di next Bapak. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebagai guru. Di next. Oke, jadi sekarang disinilah dalam menanggapi sikap siswa, perilaku siswa, itulah di situ ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti saya akan jelaskan dulu posisi kontrol seorang guru itu seperti apa. Nanti kita akan refleksikan ke diri sendiri. Kita lihat dulu di sini. Dr. Diane Kosen itu berkesimpulan ada 5 posisi yang diterapkan oleh seorang guru maupun orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Semua bisa melakukan kontrol. Di next Pak. Oke, yang pertama itu posisi sebagai penghukum, kontrol kita. Kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kita lihat satu-satu ya. Di next Bapak. Kita lihat yang pertama, posisi penghukum. Di next aja dulu semua. Oke. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ya, jadi jika kita atau ada guru, orang tua atau siapa, ini perlu sistem yang keras untuk mendisiplinkan anak, itu seorang penghukum. Di next. Oke. Jadi gestur dari seorang penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk, pakai tangan kiri pula dia nunjuk, kemudian menghadik. Contohnya, ya tidak terlalu tinggi ya suaranya, biar nggak terlalu keluar. Oke, misalkan gini, Adi, kamu ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu aja terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Itu nunjuk-nunjuk, matanya melotot pula. Dibayangkan lah, itu gestur dari seorang penghukum, di mana guru atau orang tua atau atasan mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Coba di next Bapak. Nah, hasilnya apa pada si Adi yang tadi dimarah-marahi? Ya, kemungkinan murid itu marah. Dia juga mungkin dendam dalam hati atau bersifat agresif. Kemungkinan juga dendamnya itu dia simpan lama karena tidak berani kan dia melawan langsung. Di next Bapak. Nah, yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah, posisi kontrol yang kedua. Setelah kita tadi penghukum, kita lihat yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Next Bapak. Oke, jadi di sini cirinya adalah nadanya halus, memelas, itu dengan wajah yang juga memelas. Kemudian dia sedih, bahasa tubuhnya merapat pada murid. Muridnya di sini dirapatin, gitu ya, nempel. Contohnya gini. Adi, kamu ini gimana ya? Kamu udah janji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kok kamu sekarang mengecewakan ibu lagi? Ibu sedih loh, ibu kecewa loh. Nanti ibu dimarahi bapak kepala sekolah gimana? Gitu. Itu pembuat merasa bersalah. Jadi dia memelas. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Dia bersalah telah mengecewakan gurunya, telah mengecewakan orang tuanya, gitu ya.
murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Coba di next. Nah, sikap ini biasanya posisi kontrol ini itu lebih berbahaya dari penghukum. Kalau yang penghukum kan dia marah, meledak, anaknya bisa keluar emosinya. Dia tidak menganggap dirinya gagal jika dia komplain ke gurunya, merasa tidak bersalah, dimarahi gitu. Tapi kalau yang ini, murid itu akan menyimpan, dia masuk, dia percaya bahwa dia itu orang yang gagal. Dia percaya bahwa dia itu bersalah, tidak bisa membahagiakan, tidak bisa, dia sudah mengecewakan orang lain. Itu dipendamnya lama, dan itu pasti menimbulkan identitas gagal biasanya ya. Bagaimanapun juga itu berpengaruh ke jiwanya. Di next Bapak. Oke, posisi kontrol yang ketiga itu adalah posisi sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan mengontrol atau menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Bagaimana layaknya seorang teman ya. Dia menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid atau mempengaruhi seseorang. Di sini cirinya nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat sih ya, tapi seperti layaknya teman sebaya. Jadi dia jenaka. Coba sini. Adik, ayolah, gitu contohnya ya. Ayolah, kamu gimana sih? Kemarin udah janji kan sama ibu, sudah janji tidak akan terlambat lagi, sampai ketawa-ketawa gitu bapaknya atau gurunya ya. Gimana sih? Kok lagi sih kamu terlambat? Ngapain? Gitu. Jadi santai aja bicaranya. Oke, jadi hasilnya di sini bagaimana? Jadi hasilnya memang positif sih ya Bapak Ibu. Jadi hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid itu benar-benar terjalin akrab gitu. Di next Bapak. Negatifnya di mana? Negatifnya murid itu akan menjadi tergantung pada satu guru aja. Saat dia punya masalah, dia cari ibu A. Punya masalah lagi, cari ibu A. Masalahnya padahal bukan yang sama gitu ya. Oke, jadi dia dia mencari guru yang sama, kemudian membedakan, memperlakukan gurunya. Dia punya guru idola gitu ya. Ini juga tidak baik memunculkannya seperti itu. Jadi gurunya itu aja yang dia cari terus. Oke, next. Posisi kontrol berikutnya itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, selalu mengingatkan pada peraturan dan konsekuensi. Di sini guru memisahkan hubungan pribadi dengan murid dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, itu biasa aja. Jadi ditanya, Adi, kamu salah, kamu terlambat. Peraturannya kan salah, kamu melanggar berarti. Kalau kamu sudah terlambat, konsekuensinya apa? Konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perilaku atau tindakan, gitu ya. Jadi gurunya yang menentukan si Adi ini bersalah, konsekuensinya apa diberikan, tapi tidak membentak, tidak seperti penghukum. Itu posisi pemantau. Pemantau ini akan membuat catatan-catatan dari track recordnya si Adi, si murid, gitu ya. Dia dipantau terus. Adi, nanti besok kamu terlambat lagi nggak? Nggak Pak, dicatat. Tapi kalau terlambat lagi, dicatat lagi. Itu dia punya data. Dia berdasarkan data, berdasarkan fakta yang dia catat. Oke, silakan di next. Di sini gurunya bilang, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kalau Adi bilang, tahu Pak, gitu kan. Kamu terlambat dari 15 menit. Konsekuensi harus dilakukan bila terlambat apa? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam pelajaran dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Gitu. Saya tunggu loh hasilnya. Gitu. Ada komunikasi, tapi lebih formal, tetapi mengingatkan pada peraturan. Jadi berbeda dengan yang teman tadi. Kalau teman kan akrab. Oke, di next. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyamannya di mana? Jadi tidak nyaman. Temannya sudah istirahat, dia masih di kelas mengerjakan tugas. Oke, silakan Dede. Dan yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak kompromi, diajak berkomunikasi, menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan mencari konsekuensi gitu ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi di sini dikembalikan kepada murid. Kalau sebagai manajer ini yang disarankan sebagai guru, kita harus bisa menempati posisi kontrol sebagai manajer. Karena di sini semua konsekuensi dikembalikan kepada murid, gitu ya. Apakah dia sudah benar-benar paham dan mau menghindari pelanggaran berikutnya atau tidak? Itu konsekuensinya balik lagi ke muridnya. Coba di next. Nah, contohnya pada kasus Adi yang terlambat tadi, saat gurunya bilang, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu Pak, jam 7.30 atau jam 7 gitu ya." Gurunya bilang, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Di sini sudah dikembalikan masalahnya ke Adi, gitu ya. Adi bilang, "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." Gurunya, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa tepat waktu?" Ditanyakan lagi, "Besok kamu terlambat lagi nggak? Kalau misalkan kamu akan terlambat lagi, masalahnya di mana?" Gitu ya, diajak mencari permasalahan bersama. Adi bilang, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Dan sebagai guru, dia akan menjawab, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Dan itu ditunggu jawabannya. Besoknya Adinya terlambat atau tidak, itu tidak lagi. Jadi sebagai seorang manajer, kita kembalikan segala keputusan ada pada anak. Jadi di posisi kontrol ini fokus ada pada siswa, ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Jadi tindakannya untuk tidak terlambat lagi dari Adi ya bukan untuk gurunya, gitu ya. Jadi di sini murid sudah tahu adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi untuk mengatasi masalahnya itu. Jadi ada kesadaran dari muridnya itu sendiri. Oke. Nah, sekarang mari kita refleksikan ke diri kita masing-masing sebagai kita seorang guru. Sebagai guru, di posisi mana kita sudah berada? Kalau saya pribadi ya, sebelum belajar ini, sebelum mengikuti program ini, saya pernah ada di semua posisi. Paling sering saya di penghukum karena saya judes, saya galak gitu. Jadi saya lebih sering mengambil posisi kontrol penghukum, gitu, membentak murid. Tetapi saya belum pernah membentak murid di depan teman yang lain, pasti dia sendiri. Saya panggil dulu, saya marahi gitu. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah pun sering. "Kamu ini kok gini sih? Kan malu. Saya lo wali kelasmu. Gimana sih caranya semua guru-guru menyuruh pada saya?" Gitu. Jadi tanpa sadar saya sering membuat murid saya merasa bersalah. Karena saya tidak tahu bahwa dengan seperti itu akan tumbuh suatu motivasi gagal dalam murid kita, identitas gagal. Dia akan merasa dirinya itu gagal memang. Dia merasa dirinya jelek terus, gitu ya. Jadi sekarang ya saya berusaha untuk bisa menerapkan atau menempatkan diri saya di posisi kontrol sebagai manajer. Ya pelan-pelan. Saya yakin juga teman-teman, Bapak Ibu juga pasti pernah gitu ya, kita refleksi diri sendiri, kita pernah di semua posisi pun kita pernah, pasti. Oke, tetapi ya mari kita perbaiki diri untuk budaya positif, untuk memunculkan budaya positif dari dalam diri murid di seluruh lingkungan sekolah. Kita harus berubah pelan-pelan. Oke, untuk materi ini disudahi dulu, kita akan lanjutkan ke materi yang terakhir. Oke, kita lanjutkan teori terakhir dari pembentukan budaya positif, Bapak Ibu ya. Masih semangat ya, bertahan sebentar lagi. Ini agak bendung ini di luar. Oke, kita mulai. Yang terakhir itu adalah dengan segitiga restitusi triangle. Oke, kita lihat di sini. Jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang dilakukan guru? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau dimaafkan saja? Dari teori pertama kita sudah membahas ada posisi kontrol, kita harus bagaimana dan seterusnya. Coba sekarang
kalau menghukum salah, memberi penghargaan salah. Jadi kita harus lakukan restitusi. Nah, sekarang kita bahas restitusi itu apa? Oke, silakan. Oke, melalui restitusi kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, lebih berdisiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah dia melakukan pelanggaran. Jadi siswa dapat memperbaiki dirinya. Kemudian penekanannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Oke, restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu teorinya Gosen. Jadi di sini tujuannya, setelah kita merestitusi, setelah anak melanggar, kita berikan restitusi, anak bisa kembali ke kelompoknya dengan kepribadian yang lebih kuat. Jadi dia bisa mengenal dirinya sendiri. Oke, kita lihat di sini segitiga restitusi seperti ini. Jadi ada tahapan-tahapan dalam kita melakukan restitusi pada seorang anak jika anak itu melakukan kesalahan. Yang pertama dimulai dari dasar segitiganya, itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Kemudian tahapan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ingat, peran kita adalah sebagai pamong yang menuntun murid. Oke, kita lihat satu persatu di sini. 3 tahapan segitiga restitusi itu didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol yang tadi, gitu ya. Kita lihat yang nomor 1. Langkah pertama, seorang guru atau atasan atau orang tua itu akan menstabilkan identitas, stabilize the identity. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang kita tanamkan pada anak-anak. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita harus melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kalaupun kita salah itu wajar lah dulu ya. Oke, yang kedua ada tahapan validasi tindakan yang salah, validasi kesalahan, validate the misbehavior, gitu kan ya. Jadi kita validasi kesalahan. Kok kesalahan divalidasi, gitu ya? Bukan maksudnya membenarkan yang salah, bukan. Jadi di sini menurut teori kontrol, validasi tindakan yang salah itu menjelaskan bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Semua terjadi karena ada alasan. Seseorang melakukan perilaku, menunjukkan perilaku, melakukan tindakan karena dia punya tujuan. Itu. Jadi kita harus meyakinkan kepada murid di sini saat kita memvalidasi kesalahannya, kita yakinkan kepada murid bahwa kita paham dia melakukan kesalahan, dia melanggar, pasti ada alasannya. Itu kita bukan memvalidasi kamu boleh salah, bukan gitu maksudnya. Jadi maksudnya di sini agar anak paham, kita tahu bahwa dia punya alasan melakukan kesalahan itu. Oke. Kemudian yang ketiga itu tahap menanyakan keyakinan, seek the belief. Oke, di sini kita semua memiliki motivasi internal, gitu kan? Motivasi intrinsik yang sudah dibangun dari tahap awal tadi sudah dibangun, itu semua orang punya motivasi internal. Karena itu kita cari keyakinan mana yang harus dipupuk dari si anak ini. Oke, di next kita lihat satu-satu. Menstabilkan, kita lihat satu-satu lebih lengkap ya. Jadi menstabilkan identitas di sini, tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menggeser identitas anak dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik anak. Kita tidak boleh mengkritik anak sebisa mungkin ya. Oke, jadi yang sedang mengalami identitas gagal, supaya anak tidak terus merasa dirinya dalam posisi gagal. Jadi jangan dikritik. Semakin dikritik semakin dia merasa gagal. Oke, sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalahnya bisa dilakukan. Misalkan dengan cara mengemukakannya dengan kalimat-kalimat berikut. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan.
Bapak atau Ibu juga pernah salah kok, itu ya. Kemudian yang kedua, bisa misalkan kita lakukan dengan kalimat, kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama, yuk kita perbaiki kesalahan ini. Kemudian yang ketiga, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, kemudian kenapa kamu salah, tapi Bapak atau Ibu di sini ingin fokus mencari solusi bersama. Oke. Kemudian yang kedua, setelah itu kita lewati tahapan tadi, kita validasi lagi kesalahannya. Jadi mohon diingat, tadi saya bilang bahwa memvalidasi kesalahan itu harus bisa menunjukkan bahwa kita tahu anak-anak melakukan tindakan kesalahan itu pasti punya tujuan, gitu ya. Jadi tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan anak sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan anak. Jadi teori 5 kebutuhan dasar ini masuk di sini. Ya, kita cari kebutuhan mana yang tidak terpenuhi oleh si anak tadi. Oke, jadi kita sampaikan semuanya dengan nada suara yang tidak menghakimi, tidak memojokkan, sehingga dapat memvalidasi kebutuhan anak. Misalkan, kamu tentunya punya alasan kan ya melakukan ini, nah? Kira-kira apa alasanmu? Gitu. Apa ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga boleh. Kemudian jika anak punya alasan tertentu, saat kita bermain kepalan tangan tadi dia menjaga sesuatu, kita bisa menjelaskannya dengan begini. Kamu patut bangga pada dirimu, karena kamu telah melindungi sesuatu, karena kamu ingin menunjukkan tanggung jawab. Gitu. Itu memvalidasi kesalahan. Dengan kalimat-kalimat sederhana seperti itu, kita sudah menunjukkan kepada anak bahwa kita percaya tindakannya yang muncul, perilakunya yang muncul itu karena ada satu alasan dan satu tujuan. Silakan di next. Pada tahap terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Kita mencari keyakinan yang memang sudah dia yakini, gitu ya. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak telah siap mengaitkan dan menghubungkan dengan tindakannya yang salah. Kita bisa menuntunnya dengan kalimat-kalimat pertanyaan sederhana seperti berikut. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Kamu ingat kan? Ya, anak akan menjawab keyakinan mana gitu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi orang seperti apa berikutnya? Seperti itu kita lanjutkan aja. Jadi anak-anak yang akan menjawab. Silakan. Di sini, bukan. Saya akan menunjukkan satu contoh saat saya mencoba merestitusi anak kemarin. Jadi ada 2 orang siswa yang melakukan kesalahan. Ada contoh restitusinya di sini. Mari kita lihat bersama. Silakan di play. Oke. Langsung ke contohnya saja ya Bapak Ibu ya. Nah ini, saya sebenarnya ada 2 kasus. Salah seorang siswi ikutin dia saat mengerjakan kewajiban sebagai PKP. Dia tidak mau ikut membersihkan kelasnya. Nah, Mesia salah satu temannya berusaha memberitahu dan mengajaknya bekerja bersama. Namun ajakannya tidak dihiraukan oleh Nindya. Nah, setelah beberapa kali diperingati, akhirnya Mesia mengambil HP Nindya. Terjadilah laporan. Nah, ini ada video namanya. Jadi di sini saya melakukan tahap pertama dulu. Dipanggil dulu mereka berdua, kemudian distabilkan, melakukan penstabilan identitas. Ya, saya mencoba tahap pertama. Ini tahap menstabilkan identitas. Saya bertanya pada kalian tahu nggak sekarang kalian tahu nggak ada masalah? Ya, gini, itu wajar sih ya, karena masing-masing pasti punya alasan. Anindya ingin bertanggung jawab dengan tugas kelompoknya. Saya juga ingin bertanggung jawab dengan tugas tiket, tapi harus gotong royong, ya kan ya? Ya, jadi ibu di sini untuk membantu kita bersama-sama selesaikan masalahnya. Ini tahap kedua. Saya melakukan validasi kesalahan. Anindya, kamu boleh berbangga pada diri sendiri karena kamu mempertahankan nilai yang positif dari dalam dirimu, nilai tanggung jawab dan juga memenuhi kewajiban. Oke, tetapi apa yang kamu lakukan itu tentunya akan mengganggu perasaan temanmu dan tidak bisa juga melaksanakan. Dan tahap yang ketiga itu tahap untuk menanyakan keyakinan. Ya, jadi sekarang mari kita bicarakan kembali keyakinan kelas kita. Dari semua yang sudah kita yakini, yang mana yang sudah Anindya lakukan? Oke, betul sekali. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita.
Jadi waktu tadi kamu tidak ikut mengerjakan tugas piket, apakah kamu sudah menghormati dirimu sendiri, sudah menghormati teman piketmu? Apakah kamu juga sudah mencerminkan sikap gotong royong? Tidak. Oke. Tapi kamu tetap melakukan itu. Walaupun sebenarnya ada cara lain kan untuk menyelesaikan tugasmu, tugas kelompokmu. Iya. Oke, kalau gitu sekarang bagaimana? Apa yang menurutmu akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan minta maaf kepada diri saya dan kelompok-kelompok piket supaya tidak mengulangi kesalahan. Oke, kalau lain kali misalkan ada tugas dari pelajaran yang lain lagi, pas kebetulan kamu punya kegiatan kelompok juga atau piket juga, apakah kamu akan mengulanginya lagi? Saya tidak akan mengulanginya. Oke, menurut Mesia gimana? Saya terima permintaan maafnya Amelia. Oke, boleh salaman dulu. Nah, Nilia, ingatlah untuk tetap melakukan apa yang sudah kamu lakukan tadi ya. Jadi sekarang kalian boleh silakan kembali ke kelas. Semoga sukses untuk kedepannya. Nah, oke, satu kasus saja Bapak Ibu ya. Jadi sepertilah kira-kira gambaran bagaimana kita harus menanggapi tindakan atau perilaku yang salah dari anak-anak. Kita restitusi, kita ajak duduk bareng, kita ajak bersama mencari solusinya, dan agar mereka bisa saat mereka kembali ke kelas mereka tahu mereka harus seperti apa. Jadi mereka punya karakter yang lebih kuat untuk mendisiplinkan dirinya. Coba di next Bapak, di PowerPoint kembali. Oke, itu tadi Bapak Ibu pemaparan materi tentang saya, tentang bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di SMA Negeri 1 Negara. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada yang kurang, mungkin ada materi yang kurang jelas atau contoh-contoh yang kurang jelas, mari kita diskusikan. Kita punya banyak waktu untuk selalu berdiskusi. Saya hanya ingin meyakinkan sekali lagi, menekankan bahwa untuk membangun budaya positif tidak bisa dari satu orang, dua orang, dan seterusnya. Harus semua terlibat. Kita semua harus punya komitmen yang sama. Kita harus perubahan itu memerlukan waktu, dan semua orang harus bertanggung jawab untuk ikut mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Mari tetap semangat untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk MC dan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih sudah mau menyediakan luangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Eva. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian materi yang disampaikan oleh Ibu Nilo Putu Suratadewi SPD MPD tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian. Beri tepuk tangan yang senang untuk Ibu Nilo. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jadi tugas aksi nyata calon guru penggerak CGP Angkatan 6 SMA Negeri 1 Negara jadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Begitu pula materi-materi yang disajikan kepada teman-teman guru-guru ini sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan materi ini dapat diimplementasikan oleh guru-guru semuanya. Karena apa? Karena guru CGP, guru calon penggerak ini merupakan agen perubahan. Jadi sebagai agen perubahan untuk merubah paradigma dari proses pembelajaran yang kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sudah tentunya tidak keluar dari rel-rel, jadi sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman guru yang lainnya yang belum menjadi guru penggerak, jadi untuk tahun depan ya, jadi semua mengikuti atau tes sebagai calon penggerak, sehingga semua guru yang ada di SMA 1 Negara jadi memperoleh gitu ya, hasil yang terbaik dari CGP ini. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan. Jadi atas asum warono desain yang diwasil,
tugas aksi nyata calon guru penggerak kita tutup secara resmi. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Pada intinya semua materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak akan dapat terlaksana jika kita mengenal masing-masing karakteristik peserta didik, maka kita dapat memberikan treatment atau sebuah resolusi yang tepat bagi seluruh peserta didik kita. Kami mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Acara kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, perkenalkan saya Nilo Putri Suratna Dewi, saya adalah CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Jemberana. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Negara. Kali ini saya akan merefleksikan kegiatan yang sudah saya lakukan terkait dengan penerapan modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, pengalaman yang bisa saya sampaikan dulu sebelum saya belajar tentang modul 1.4. Sebelumnya saya biasa menghukum murid jika murid melakukan kesalahan, karena menurut saya untuk memberikan efek jera kepada seorang anak kita harus tegas. Salah satunya itu dengan memberikan hukuman kepada si anak itu. Tetapi ternyata anak itu bukannya jera, mereka malah mengulangi lagi kesalahan yang sama pada hari-hari berikutnya atau waktu-waktu yang lain. Kesalahannya sih sebenarnya sepele ya. Kadang mereka tidak mengumpulkan tugas, kadang mereka terlambat datang ke sekolah, atributnya yang salah, buku nggak bawa, bermain HP saat jam pelajaran, atau bahkan mereka sering terlambat kembali ke kelas setelah mereka beristirahat. Itu kesalahan kecil yang biasanya menimbulkan hukuman yang saya berikan. Biasanya sih di setiap kelas ada saja anak-anak itu. Jadi yang pelakunya ya mereka saja, beberapa orang itu saja. Jadi senantiasa saya berikan hukuman kepada mereka. Mereka dihukum tetapi besoknya lagi begitu. Seperti itu. Jadi ternyata tidak menimbulkan efek jera juga ya hukuman. Nah, pas saya marah itu, saya merasa sangat kecewa saat mereka melakukan pelanggaran. Saya merasa kecewa, saya merasa frustasi, saya merasa sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, tindakan apa yang harus saya berikan kepada mereka untuk mereka agar mereka mau disiplin mengikuti peraturan-peraturan yang memang sudah ada dan mereka sudah tahu sebelumnya. Dan ketika saya sudah marah, itu menguras energi sekali memang ternyata. Jadi itu mempengaruhi mood saya sampai sore, sampai hari itu berakhir gitu. Jadi saya merasa tidak nyaman melakukan kegiatan berikutnya setelah saya marah-marah. Nah, saat saya mempelajari modul 1.4, setelah saya memahami isi modulnya terkait dengan budaya positif, ada banyak hal baru di luar dugaan saya yang saya dapatkan dan saya pahami. Saya paham bahwa sebagai guru kita harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dulu, motivasi dari dalam diri siswa agar mereka mau melakukan budaya positif seperti yang kita harapkan. Jadi tidak bisa, karena hukuman itu adalah menumbuhkan motivasi ekstrinsik. Jadi buktinya ya mereka ulangi lagi kesalahan yang sama, artinya kan belum ada muncul motivasi dari dalam diri. Itu yang saya pahami setelah saya mempelajari modul 1.4 ini. Jadi saya merasa lebih bersemangat saat saya belajar. Jadi saya tahu, oh ini anak harus diapakan saat dia sudah melakukan pelanggaran gitu ya. Kemudian kegiatan diskusi dengan CGP, itu CGP yang lain, teman-teman CGP itu juga semakin memantapkan pemahaman saya tentang bagaimana saya harus bersikap agar saya dapat menumbuhkan motivasi intrinsik anak dalam melakukan suatu tindakan yang mencerminkan disiplin positif gitu ya. Saya juga merasa gembira saat saya memahami tentang teori kebutuhan dasar manusia yang ternyata untuk melakukan tindakan itu muncul karena ada
beberapa kebutuhan atau satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi ada tujuan di balik setiap tindakan murid gitu. Ada beberapa hal positif yang saya pahami, yang saya pelajari, yang saya dapat dalam modul 1.4 ini gitu. Yang utama sih saya mendapati adanya perubahan dalam diri saya, khususnya saat saya menghadapi murid yang bermasalah. Saya merasa lebih tenang, saya lebih sabar gitu. Menghadapi murid saya tidak lagi marah-marah gitu. Kenapa? Karena saya mencoba untuk memberi kesempatan kepada murid untuk ikut mencari solusi atas masalahnya sendiri gitu ya. Jadi kalau mereka sudah terlibat untuk mencari solusi, saya pikir efeknya juga bisa saya kembalikan ke anak itu. Jadi sebelum mereka mengambil solusi, mereka harus berpikir dulu mau jadi orang seperti apa. Jadi kalau mereka mau jadi orang yang baik, tentunya kalau motivasinya sudah ada di dalam diri, itu mereka tidak akan mengulanginya lagi gitu ya. Nah, hal positif lainnya ternyata dengan beberapa penerapan sederhana sih sudah sih ada perubahan yang mencerminkan perilaku positif dari orang-orang yang melakukan kesalahan yang sama dulu itu, walaupun belum semuanya berubah sesuai harapan gitu, tapi ya dari ke hari itu penerapannya semakin nyata di sekolah, bukan hanya sebagai teori gitu. Jadi proses perubahan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu bukanlah proses instan yang tanpa kendala gitu, lancar-lancar aja, bukan. Dalam prosesnya menumbuhkan budaya positif di sekolah itu memerlukan kolaborasi, komitmen, dan persamaan persepsi dari seluruh warga sekolah. Kendala itu biasanya muncul jika tidak ada persamaan persepsi. Jadi apa yang bisa dilakukan? Kemarin kami sudah melakukan pengimbasan, yang salah satu tujuannya untuk adanya persamaan persepsi dari seluruh rekan-rekan guru dulu gitu ya. Jadi kami melakukan pengimbasan materi, kemudian atau diseminasi materi tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah gitu. Jadi ya kita optimis dulu bahwa budaya positif ini pelan-pelan bisa ditumbuhkan di sekolah. Nah, untuk dapat benar-benar menerapkan posisi kontrol guru dan restitusi dalam menangani masalah murid atau menangani murid yang bermasalah, itu perlu perencanaan yang matang, keterbukaan dan kesiapan dari seluruh warga sekolah. Jadi setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, maka kami menerapkanlah itu diseminasi kemarin, dan itu sudah dilakukan. Jadi dari pendapat beberapa rekan guru, mereka juga tertarik dengan teori yang sudah kami imbaskan, kami sampaikan dari CGP. Jadi seluruh kita adakan juga simulasi kegiatan sehingga seluruh warga, seluruh rekan-rekan guru mempunyai gambaran yang sama tentang bagaimana melakukan kegiatan ini, utamanya menempatkan diri kita di posisi kontrol yang mana dan menerapkan segitiga restitusi pada murid yang bermasalah. Kemudian kami juga berusaha memasang produk, misalkan keyakinan kelas itu di tempat-tempat strategis di kelas, itu akan mendorong rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu harapannya akan memicu komunikasi. Dengan adanya komunikasi itu akan mendorong kolaborasi, sehingga orang yang sudah berkolaborasi ikut berkontribusi dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, itu harapan kami. Oke, jadi perasaannya sih sekarang ya saya merasa bersemangat, merasa gembira setelah mendapatkan kesempatan untuk ikut belajar untuk dalam modul 1.4 ini. Baik, itu refleksi dari saya yang saya sampaikan tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan yang sudah saya lakukan di sekolah dalam rangka mengadakan perubahan kecil yang bersifat positif di sekolah. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nipti Eva Wahyuni Arsih. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Udara. Kebetulan saya merupakan rekan dari Ibu Nilum Putri Suratna Dewi. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif, saya mendapatkan banyak inspirasi dari apa yang telah Ibu Suratna Dewi sampaikan, bahwa kita harus sejatinya memberikan pembelajaran yang layak pada siswa. Kemudian apa yang saya dapatkan di sini adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan budaya-budaya positif kepada siswa, bagaimana cara-cara kita, teknik-teknik untuk menumbuhkan budaya positif kepada siswa, sehingga siswa tidak merasa terpaksa mengikuti aturan yang ada di sekolah, baik itu belajar ataupun apapun itu, dan betul-betul kita tumbuhkan dari jiwa peserta didik itu sendiri. Kemudian kedepannya saya ingin mencoba untuk menggunakan apa yang telah dijelaskan Ibu Suratna Dewi pada diseminasi kepada siswa saya,
tentang teknik-teknik yang telah disampaikan, sehingga kedepannya kami sebagai guru mampu memberikan sebuah pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpihak kepada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, perkenalkan saya Imade Wiswawijaya. Saya seorang guru matematika di SMA Negeri 1 Medan. Oke, pengalaman saya setelah mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Suratna Dewi adalah saya mendapatkan insight-insight baru terkait tentang guru penggerak, terutama hal-hal yang sering diulang, yang sering mengingat sekali dari saya tentang segitiga restitusi. Ya, mana segitiga restitusi ini merupakan jalan atau paradigma baru terkait menangani pelanggaran yang terjadi oleh siswa. Apalagi contoh tadi itu ditampilkan tentang video seorang siswa yang tertidur, bagaimana kondisi yang ada di sekolah saat ini. Bagaimana juga tentang pemberian penghargaan segala macamnya dengan bergesernya paradigma, dan untuk menumbuhkan yang namanya kemandirian seorang guru sebagai manajer dan akhir bermuara pada segitiga restitusi. Nah, apa akan hal yang akan saya lakukan setelah mengikuti dari kegiatan diseminasi ini, yaitu adalah mulai belajar melihat diri sendiri, mencocokkan bagaimana aplikasi saya di kelas untuk tidak sebagai guru yang penghukum, tapi sebagai seorang guru yang memanajer siswanya. Dan kemudian saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi ini, karena dia lihat segitiga restitusi ini adalah segitiga yang dalam tanda kutip mencerminkan bagaimana seorang guru yang di abad sekarang ini. Oke, sekian dari saya, itu pendapat saya. Semoga kedepannya kegiatan diseminasi ini terus ada lagi, agar kita semakin memperoleh info-info atau insight yang terbaru. Oke, terima kasih dari saya. Om saja Om. Terima kasih. Bawahnya pojok dikit boleh. Jadi di atas misalkan tulis tidak mencontek, kan itu tidak mencontek saat ulangan, berarti nilai kebanyakannya apa? 7 bulan. Bisa? Oke, silakan di situ. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Wiryandika. Saya dari siswa kelas 10 1 SMA Negeri 1 Negara. Tadi saya dan teman-teman saya sudah menyepakati keyakinan kelas yang kami buat bersama dengan Ibu Niluh Suratna Dewi selaku wali kelas kami dan sekaligus guru mata pelajaran biologi. Tadi saya merasa senang karena saya jadi tahu suasana kelas seperti apa yang diinginkan oleh teman-teman saya. Kami semua juga mengajukan pendapat bagaimana caranya mewujudkan suasana kelas sesuai impian kami yang kami susun dalam keyakinan kelas kami. Kedepannya, saya akan berusaha untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.